Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Gresik. Kalian tahu gak sih siapa Sunan Gresik itu? Oke, jadi kita sekarang akan menceritakan tentang biografinya terlebih dahulu. Sunan Gresik dikenal dengan nama lengkapnya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah salah satu dari 9 wali dari Wali Songo yang terkenal dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Oke, nama asli beliau yang tadi sudah disebutkan yaitu Maulana Malik Ibrahim, dengan nama lainnya itu atau nama sebutannya yaitu Syekh Maghribi dan Kakek Bantal. Tempat lahir beliau di Champa, sekarang yang kita sebut dengan Vietnam. Ya, pasti kalian lebih mengenal dengan nama Sunan Gresik dibanding nama aslinya ya. Padahal nama aslinya itu adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau mempunyai nama panggilan yang sangat banyak ya. Salah satunya adalah Sunan Gresik yang lebih terkenal oleh masyarakat gitu ya. Selain Sunan Gresik, beliau juga disebut dengan Maulana Maghribi, disebut juga dengan Kakek Bantal, dan disebut juga dengan Wali Senior. Nah, kenapa sih Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal dan disebut dengan Sunan Gresik? Karena wilayah dakwah yang pertamanya di Jawa adalah di Gresik. Di Gresik di Jawa Timur. Selama perjalanan dakwahnya terdapat beberapa julukan yang diberikan kepada Sunan Gresik. Salah satunya adalah selain Sunan Gresik ialah Kakek Bantal. Oke, Sunan Gresik disebut dengan Kakek Bantal karena setiap kali mengajar santrinya selalu meletakkan Al-Quran di atas bantal sebagai penopangnya. Lalu Maulana Malik Ibrahim juga disebut dengan Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi, atau juga bisa ada yang memanggil dengan Mahdum Ibrahim Al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya juga dengan Asmorokondi. Sebutan Syekh Maghribi ini karena menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Karena dianggap sebagai wali pertama yang datang ke Jawa, maka Sunan Gresik dipandang sebagai wali paling senior di antara wali Songo yang lainnya. Menurut sumber lisan dan cerita rakyat, beliau datang ke Nusantara dan mulai menyiarkan agama Islam dengan mendirikan masjid di Desa Pesucinan, Kecamatan Manyak. Wafatnya itu di Gresik, Jawa Timur sekitar tahun 1419 Masehi. Makamnya di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dilahirkan di Champa, wilayah yang sekarang termasuk dalam Vietnam. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik dalam agama Islam. Oke, dia melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Timur Tengah sebelum akhirnya datang ke Nusantara, Indonesia untuk menyebarkan agama Islam tersebut. Menjadi wali Songo yang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, Sunan Gresik memegang peranan penting dalam pendirian pesantren. Mendapat kepercayaan dari Majapahit untuk menyebarluaskan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik yang diangkat sebagai Syah Bandar ini mendirikan pesantren pertamanya di Desa Pesucinan tersebut. Tidak diketahui secara pasti ya, apakah Sunan Gresik membangun pesantren terlebih dahulu atau membangun masjid terlebih dahulu. Tapi di desa tersebut menjadi lokasi pertama dari pembangunan masjid dan pesantren di Jawa. Masjid yang dinamakan dengan nama Masjid Pesucinan hingga saat ini masih tetap berdiri menjadi masjid tertua di Pulau Jawa. Adapun kisah dakwah pertama Sunan Gresik yang menolong gadis yang dijadikan persembahan. Pada masa-masa awal kedatangannya di tanah Jawa, Sunan Gresik mengalami sebuah kejadian saat beliau sedang mengembara. Saat itu cuaca sangat terik karena sudah berbulan-bulan tidak hujan di daerah tersebut. Di tengah perjalanannya, beliau melihat banyak orang sedang berkerumun.
sedang berkerumun sambil mengurumuni panggung bebatuan. Di atas bebatuan tersebut ternyata ada seseorang gadis yang berpakaian putih dengan kedua tangan yang dicengkram oleh dua orang laki-laki berbadan besar. Di dekat gadis itu juga ada seseorang yang sedang membacakan mantra sambil memegang pisau. Saat Sunan Gresik bertanya kepada orang-orang, beliau mendapat informasi kalau gadis tersebut sedang menjadi tumbal untuk dipersembahkan kepada dewa hujan karena di tempat tersebut sedang mengalami kemarau yang sangat panjang. Kemarau panjang ini mengakibatkan sumur kering dan ladang-ladang tidak bisa menghasilkan panen. Ketika beliau ingin menggagalkan upacara penumbalan tersebut, kedua orang berbadan besar tersebut ingin menyergap Sunan Gresik. Tapi baru beberapa langkah saja, kaki kedua orang tersebut yang ingin menyergap Sunan Gresik malah terasa lemas sehingga tidak bisa digerakkan. Setelah mengetahui kalau korban persembahan ini adalah yang ketiga kalinya, Sunan Gresik kemudian bersama kelima muridnya menghadap kiblat, lalu melakukan sholat sunnah istisqa sebanyak 2 rakaat untuk memohon hujan. Nah, tak seberapa lama gitu ya, turunlah hujan dengan deras. Orang-orang setempat sangat gembira. Mereka pun berterima kasih dan mereka berniat ingin menyembah Sunan Gresik. Tapi hal tersebut dilarang oleh beliau dan menyuruh mereka untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tersebut kemudian diajarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajak untuk memeluk agama Islam. Nah, begitulah kisah dakwah pertama dari Sunan Gresik di Pulau Jawa. Sunan Gresik tiba di Jawa pada akhir abad ke-14. Pada saat itu, Jawa masih didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Maulana Malik Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Islam ke sekitar Gresik, Jawa Timur, yang pada saat itu merupakan pusat perdagangan yang penting. Selanjutnya, tahu gak sih metode dakwah seperti apa yang digunakan oleh Sunan Gresik untuk penyebaran agama Islam sehingga sekarang bisa tersebar luas oleh tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gresik. Oke, next. Jadi metodenya ialah dikenal dengan menggunakan pendekatan yang lembut dan damai dalam menyebarkan agama Islam tersebut. Dia tidak hanya berdakwah tentang Islam, tetapi juga memperkenalkan sistem pertanian yang lebih maju dan teknik pengairan yang efisien kepada masyarakat setempat. Oke, selain itu dia mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidik agama. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal dengan metode dakwah yang bijaksana, lembut, dan penuh hikmah. Oke, jadi contoh-contoh dari beberapa metode dakwah itu yang digunakan, yang pertama ada pendekatan kultural dan adaptasi lokal. Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan tradisi lokal. Dia menghargai adat istiadat yang masyarakat setempat dan tidak memaksakan perubahan, apalagi memaksakan perubahan yang secara drastis melalui jadi Maulana Malik Ibrahim itu menggunakan melalui pendekatan yang sangat harmonis. Dia mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, ada teladan pribadi Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik menunjukkan keteladanan melalui perilaku sehari-hari yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang. Karakter dan akhlaknya yang mulia membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengajaran. Dia mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Di pesantren itu, masyarakat belajar tentang Islam secara mendalam. Metode pengajaran yang digunakan bersifat inklusif dan terbuka, sehingga seseorang atau masyarakat setempat banyak ikut menarik banyak orang yang untuk belajar. Jadi yang keempat adalah perbaikan sistem ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sunan Gresik memperkenalkan teknik pertanian yang lebih maju dan efisien. Dia membantu masyarakat meningkatkan hasil panen mereka melalui sistem irigasi yang baik.
Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat meningkat dan mereka lebih terbuka terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Gresik tersebut. Yang kelima ada dialog dan diskusi. Beliau sering mengadakan dialog dan diskusi dengan pemuka adat dan tokoh masyarakat setempat. Melalui dialog yang konstruktif, dia menjelaskan ajaran Islam dengan cara yang mudah difahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Yang keenam ada pelayanan sosial. Sunan Gresik aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada fakir miskin dan menyembuhkan orang. Kegiatan pelayanan sosial ini menumbuhkan rasa simpati dan keterikatan masyarakat kepada ajaran Islam. Selain metode dakwah yang digunakan yang sangat efektif dan sangat-sangat keren gitu ya, Sunan Gresik juga mempunyai banyak keahlian loh. Dari berbagai keahlian tersebut itu sangat mendukung keberhasilannya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Apa sih keahlian-keahlian Sunan Gresik? Oke, yang pertama, Sunan Gresik itu mempunyai ilmu agama yang sangat mendalam. Sebagai seorang ulama, Sunan Gresik memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Pengetahuan ini diperoleh dari latar belakang pendidikannya yang kuat di Timur Tengah. Yang kedua, selain ilmu agama yang sangat mendalam, ada keahlian dalam pertanian. Beliau ahli dalam bidang pertanian dan irigasi. Dengan memperkenalkan teknik-teknik pertanian yang lebih maju, dia membantu masyarakat meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Yang ketiga, ada komunikasi yang efektif. Sunan Gresik memiliki kemampuan yang komunikasi dengan sangat baik. Dia mampu berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, termasuk pemuka adat, pedagang, dan juga petani, sehingga pesan dakwahnya itu sangat mudah diterima oleh masyarakat di tanah Jawa tersebut. Yang kedua, yaitu pemimpin yang bijaksana. Kemampuan kepemimpinannya terlihat dalam cara dia mengorganisir dan membangun komunitas muslim yang harmonis. Kepemimpinannya yang bijaksana dan adil membuatnya dihormati oleh masyarakat. Lalu yang kelima ada kemampuan dalam medis dan pengobatan tradisional. Sunan Gresik juga dikenal memiliki pengetahuan dalam pengobatan tradisional loh. Dia sering membantu masyarakat dalam menyembuhkan penyakit-penyakit yang menyembuhkan berbagai penyakit yang menambah rasa hormat dan kepercayaan mereka kepadanya. Yang keenam ada pengetahuan tentang adat dan budaya lokal. Pemahaman yang mendalam tentang adat dan budaya lokal memungkinkan Sunan Gresik untuk mengintegrasikan ajaran Islam secara alami. Mengintegrasikan ajaran Islam secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat setempat. Oke, jadi melalui metode dakwah yang sangat bijaksana dan beragam keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gresik berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan efektif di tanah Jawa. Lalu pengaruh Sunan Gresik dalam penyebaran Islam di Jawa sangat besar, dengan dihormati oleh masyarakat setempat karena kejujuran, kebijaksanaan, dan kesederhanaannya. Setelah wafat pada tahun 1419, makamnya di Gresik menjadi tempat ziarah yang dihormati oleh banyak orang hingga saat ini. Selain makamnya, salah satu peninggalan penting Sunan Gresik adalah apa teman-teman? Ada yang tahu tidak? Gak ada. Oke, jadi peninggalannya itu adalah warisan pendidikan dan sistem pertanian yang diperkenalkannya. Pengaruhnya juga terlihat dalam tradisi dan budaya masyarakat yang hingga kini masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang dia sebarkan. Dengan pendekatan yang sangat lembut dan juga damai, dia berhasil mengubah wajah agama dan budaya di daerah tersebut, sehingga
pengaruh dari biografi Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, atau juga yang dikenal dengan kakek bantal, dan warisannya tetap hidup dihormati oleh masyarakat Jawa hingga hari ini, saat ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang cerita Sunan Gresik yang tadi sudah ceritakan. Semoga menambah wawasan kalian. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.